Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Suasana duka menyelimuti pemakaman dua korban kecelakaan mobil jatuh ke jurang di hutan Coban Trisula kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. 2 dari 4 korban tewas merupakan ibu dan anak yang dimakamkan berdampingan. Ratusan warga mengantarkan jenazah Sulimah dan Muhammad Irdani ke pemakaman umum Selasa siang. Keduanya adalah ibu dan anak korban mobil yang jatuh ke jurang di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Senin malam. Kedua korban warga Jalan Gondang Legi Wetan, Kecamatan Gondang Legi ini dimakamkan secara berdampingan. Sebelumnya sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal di jalan yang medannya berbahaya di wilayah Ngadas, Poncokusumo. Mobil naas ini mengangkut rombongan keluarga dalam perjalanan pulang usai menghadiri acara pernikahan di Lumajang. Ya, dia katakanlah ya sebagai saudara saya, sebagai ibu saya, sebagai orang yang sangat baik, dekat dengan anak-anak saya itu sudah dianggap seperti anaknya sendiri, seperti keluarga. Kemungkinan ini sepasar itu mau berkunjung ke besan atau mau berkunjung kepada saudaranya. Memang Bu Suli itu bukan orang sini asli, aslinya Lumajang seperti itu. Kalau kedua jenazah ini memang anak dan ibu ya? Anak dan ibu. Polisi dibantu warga mengevakuasi korban dari dalam mobil Nopol B1683 TJG yang terperosok dalam jurang. Kondisi mobil membawa 9 penumpang yang dikemudikan Imriti Yasin, usia 51 tahun tersebut ringsek. Mobil dalam perjalanan pulang dari Lumajang tujuan Gondang Legi diduga mengalami remblong sehingga hilang kendali dan jatuh ke jurang sedalam 80 meter. Tapi pamit dari keluarga memang ada urusan keluarga atau seperti apa? Urusan pengantar ke mantan. Sebelumnya pernah lewat situ nggak Pak keluarga? Nggak pernah. Dari sepengetahuan Bapak, sang drivernya itu bapaknya atau ibunya? Ibu. Satu mobil itu satu keluarga semua atau gimana? Satu keluarga, dua keluarga. Oh, dua keluarga. Juga karena kendala teknis dari kendaraan, namun ini masih kami dalami. Kemudian untuk korban di kendaraan tersebut terdapat 9 penumpang, 4 penumpang diantaranya meninggal dunia. Awal dari Lumajang ini ada kepentingan, ada acara keluarga, bisa dikatakan acara pernikahan. Berada di dalam mobil ini ada pengemudi, kemudian penumpang di samping kiri pengemudi, serta penumpang belakang, yakni seorang wanita yang masih mengandung, kemudian dan 2 orang anak. 4 orang tewas, sedangkan 5 penumpang lainnya menderita luka. Saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Tentara Supraun, Kota Malang. Berikut nama korban tewas dan luka-luka. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Saudara, Satreskrim Polrestabes Surabaya membongkar tindak pidana perdagangan orang, yakni menawarkan gadis di bawah umur untuk dijadikan pekerja seks komersial di salah satu apartemen di kawasan Surabaya Timur. Petugas meringkus 1 muncikari dan 6 karyawan joki yang mengoperasikan aplikasi online dewasa. Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya menggerebek tindak pidana perdagangan orang di salah satu apartemen di kawasan Surabaya Timur. Polisi menangkap pelaku saat di depan apartemen ketika sedang menunggu taksi online hendak kabur. Bukannya menyerah, muncikari ini sempat melawan petugas. Modusnya pelaku merekrut 4 gadis di bawah umur untuk dibujuk dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil melalui media sosial dengan tarif Rp300.000 sampai Rp1 juta.
Selain menangkap muncikari, polisi juga meringkus 6 pekerja atau karyawan yang mengoperasikan aplikasi media sosial. Menurut pengakuan pelaku, bisnis haram ini sudah dilakoni sejak 6 bulan lalu. Untuk 6 joki beroperasi ada di luar hotel. Di halaman hotel, dia berperan mencari pelanggan melalui micet dengan nama Brut Bismillah. Sehingga ketika ada pelanggan klien yang tertarik, yang seakan-akan berkomunikasi dengan calon pelayan, sebenarnya mereka berkomunikasi dengan para joki. Kemudian setelah bertemu, mereka memberikan sebuah petunjuk, diarahkan untuk naik ke kamar, kemudian dipertemukan dengan salah satu di antara korban. Saat ini keempat korban sedang dalam pemulihan dan pendampingan unit PPA Polrestabes Surabaya. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ancaman hukuman 10 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, polisi Resor Magetan meringkus 1 dari 2 residivis maling uang di mesin ATM dengan modus mengganjal kartu ATM korban. Pelaku ditangkap saat sembunyi di rumahnya Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tindak kejahatan di dalam mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di wilayah Magetan meresahkan warga Magetan beberapa pekan terakhir. Masyarakat khususnya ibu-ibu mulai takut ketika akan mengambil uang di dalam mesin ATM sebab sering kartu ATM tidak keluar dan uangnya hilang. Salah satu korbannya adalah Rahmadian Ajeng Citra Palupi, wanita berusia 44 tahun itu kehilangan kartu ATM dan uangnya saat ingin mengambil uang di mesin ATM wilayah Ringin Agung. Berdasarkan laporan korban dan beberapa rekaman CCTV, polisi meringkus SG Sugianto, warga Desa Gumulan, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Boyolali. Polisi tak kesulitan mengenali pelaku yang beraksi bersama temannya karena mereka merupakan residivis kasus pencurian uang di mesin ATM dengan modus mengganjal tempat kartu. SG akhirnya diringkus di rumahnya. Kita dapati dan itu ternyata seorang residivis yang mana pada tahun 2017 pernah kita ungkap dan pernah kita tangkap. Kemudian tahun 2018 ternyata juga melakukan hal yang sama dengan modus yang sama di wilayah Sragen. Dan kali ini di 2 tempat ATM di wilayah Magetan dan alhamdulillah bisa kita ungkap dan bisa kita tangkap pelaku. Namun demikian, satu pelaku yang menurut keterangan mereka hal ini masih dalam penyelidikan dan kita tetapkan sebagai DPO. Guna pengembangan penyelidikan, tersangka diperiksa secara intensif, sementara 1 pelaku lagi masih diburu. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Ima dari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.